Haleluya.
Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Orang-orang yang lebih dari pemenang, berikan tepuk tanganmu sama-sama bagi Tuhan. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, sebab Dia berikan kemenangan bagi kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Come on, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Orang-orang yang lebih dari pemenang, mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita lagi merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan percayalah bahwa Dia tidak hanya pergi, tapi Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami memiliki Allah yang hidup. Kami memiliki Tuhan yang hidup, yang layak kami sembah, layak kami muliakan, sebab Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah juru selamat kami. Kau naik ke surga dan Kau menyediakan tempat bagi kami. Dan janji-Mu, pada saat Engkau naik ke surga, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus bagi setiap kami. Engkau akan mengutus Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Engkau mengirimkan Roh Kudus bagi setiap kami sebagai penghibur, penolong bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu, kami rindukan Tuhan, curahkanlah lebih lagi Tuhan Roh-Mu atas kehidupan kami. Penuhi Tuhan Roh-Mu lebih lagi atas kehidupan kami akhir-akhir ini. Supaya kami bisa memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan kekristenan kami di akhir zaman ini. Dimanapun berada pada saat ini Tuhan, kami beribadah
Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Oleh karena itu Tuhan, bekerjalah terus dalam setiap kehidupan kami. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami rindukan bahwa Roh-Mu terus dipenuhkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Mari yang rindukan jamahan Roh Kudus, mari nyanyikan pujian ini bersama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari serukan, katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah kami Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini, yang mengikuti ibadah lewat live streaming, lewat ibadah online. Jamah Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Haleluya. Dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat. Mari katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Sungguh Tuhan, kami rindu Tuhan dengan-Mu, tinggal di hadirat. Sekali lagi katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Mari katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu,
sembah, kami sembah. Oh, kami berseru meminta jamaah-Mu ya Roh Kudus. Jamah kami, penuhi kami dengan urapan-Mu, oh, dengan keilahian-Mu Tuhan. Sikiara la 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 ilamo sundara bato. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus. Sikiara la 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 ilamo sundara ba 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 ba. Sikiara la 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 ilamo sundara ba tu la 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 ilamo sikiara ba la ba la ba la ba la ba la ba la 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 ilamo si kiara la. Kami butuh Roh Kudus, kami perlu Roh Kudus, kami rindu Roh Kudus. Sikiara ba 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 sikiara la 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 la. Sikiara ba la ba la ba la ba la ba la ba sikiara. Sikiara ba 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 sitara ba to la 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 ba sikiara la 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 ila ba sitara la la. Oh, Roh Kudus, jamah, 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 jamah hidup kami Tuhan. Sikiara ba la ba la ba la ba la ba la ba sikiara ba ta la 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 la. Haleluya, haleluya. Sikiara ba 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 ba. Sikiara ba ta na 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 ilama sikiara ba ta na. Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada pada saat ini, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Pada saat engkau mengangkat tangan, engkau menghargai kedaulatan Tuhan. Engkau menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dan kau rindu bahwa Roh Kudus menjamah hidupmu. Kau buka hatimu pada saat ini. Haleluya. Izinkan Roh Kudus bekerja. Sebab Dia yang diutus buat kita untuk menghibur, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, oh, menolong setiap kehidupan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya, 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 oh, haleluya. Sikiara bala 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 sadara batara. Oh, Roh Kudus, oh, Roh Kudus. Sikiara bala 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 sadara batara. Sikiara bata, sikiara baba 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 sadara batara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab yang kami percaya bahwa Roh-Mu masih bekerja sampai saat ini Tuhan. Oleh karena itu hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami muliakan di tempat ini. Dan dimanapun kami berada pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja. Ingin mengenal
sembah, suci, suci, layak Engkau layak, sungguh ku cinta Kau. Mari katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu Kau. Hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah, suci, mari katakan layak Tuhan, Engkau layak, sungguh, haleluya, kita. Mari sambil mengangkat tangan kita, lebih lagi katakan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, mari serukan, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu Kau. Hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah, suci, suci, layak Engkau layak, sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Mari sama-sama katakan, sungguh ku cinta Kau. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan haleluya, katakan sungguh, sungguh kami merindukan Tuhan, sungguh kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita saksikan Petra News berikut ini. Shalom Jemaat Gereja Petra, selamat memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali lagi Petra News menyapa Anda melalui streaming. Dan berikut kami akan menghadirkan informasi kegiatan Gereja Petra selama sepekan. Ikuti ibadah mezbah doa online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar. Saksikan ibadah online atau streaming di Facebook GPT Petra Makassar dan YouTube Gereja Petra Makassar. Untuk Petra Kids di hari Sabtu pukul 3 sore, Petra Teens di hari Sabtu pukul 5 sore, dan Petra Youth di hari Sabtu pukul 7 malam.
Mari ikuti dan saksikan ibadah minggu secara online atau streaming melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar di hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 pada pukul 7 pagi. Mari donasikan dana Anda untuk mendukung pemerintah dan membantu meringankan beban sesama melalui rekening BCA di nomor 0255571007 atas nama Petra Peduli. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan atau persepuluhan, Bapak Ibu bisa langsung mentransfer melalui BCA dengan nomor 0255489 atas nama Perpuluhan GPT Petra atau di nomor 02505271012 atas nama Paulus Yeditya. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin memberikan persembahan secara langsung, bisa memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di depan mini hall. Dengarkanlah pujian rohani dan khotbah melalui Suara Victory di suaravictory.com atau melalui website gereja di gerejapetra.org. Saksikan ibadah online Bible Study bersama Gembala Paulus Yeditya di Facebook atau melalui YouTube Gereja Petra Makassar. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Ingatlah, pelayanan kita pada Tuhan tidak hanya di gereja saja, tetapi dimanapun kita berada, kita melayani orang-orang di sekitar kita, itu juga merupakan pelayanan terhadap Tuhan. Demikian Petranus untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebab ada suasana yang berbeda di akhir-akhir ini. Situasi dan keadaan tidak seperti biasanya kita jalani. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi, situasi, keadaan yang kita alami, percayalah Tuhan tetap ada di sana bagi kita. Dan Roh-Nya terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Ada suasana yang manis di sini, karena Roh Allah hadir di sini. Sesuatu yang indah pasti akan terjadi. Marilah kita puji nama Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ada suasana yang manis di sini. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Roh Allah hadir di sini. Sesuatu yang indah pasti akan terjadi. Marilah kita puji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Ada suasana yang manis di sini, karena Roh Allah hadir di sini.
sesuatu yang indah pasti akan terjadi. Marilah kita puji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa. Amin Tuhan, yang telah dan yang akan. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selama. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selama. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa. Amin Tuhan, yang telah dan yang akan. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selama. Yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Oh, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. Sigiara bara-bara-bara, sigiara bara-bara-bara, ilamo setara bara-bara-bara, ilamo sonda. Kurai na-na-na, ilamo sigiara la-la-la, ilama sigiara la-la-la, ilamo so. Haleluya, haleluya. Yesus, Roh Amin. Amin. Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Lakukan apa yang Kau mau bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan, di dalam setiap persekutuan kami, Engkau semakin nyata. Kami semakin mengalami Engkau di dalam hidup. Bukan sebuah rutinitas agamawi, tapi benar-benar ini lahir dari sebuah kerinduan akan Engkau. Sebab itu biarlah Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Kami percaya pujian penyembahan sudah membajak hati kami, mempersiapkan hati kami untuk menerima pesan Tuhan bagi setiap hidup. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh suara-Mu yang akan selalu menuntun setiap kehidupan. Karena kami sadar Tuhan,
Jangan engkau suruh kami pergi, kata Musa, jika engkau tidak menyertai. Sebab itu biarlah Tuhan, firman-Mu adalah tuntunan dalam setiap kehidupan. Hati kami siap Tuhan menerima kebenaran. Kami siap untuk mendengarkan surat cinta-Mu untuk kami yang hidup di hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita katakan haleluya. Nah, kalau saudara dikasih Tuhan, shalom. Dimanapun kita berada yang sedang menyaksikan ibadah hari ini, di rumah saudara, mari kita siapkan hati kita dengan benar, sehingga setiap pertemuan-pertemuan kita dengan Tuhan akan menghasilkan dampak yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Berapa yang saudara percayakan hal itu, lambaikan tangan. Yes, haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita berdoa biarlah Roh Kudus dinyatakan. Sebab ibadah ini akan menjadi satu hal yang rutinitas. Ibadah ini akan menjadi satu hal yang biasa tanpa Roh Kudus. Bukan karena hebat seorang pengkhotbah, bukan karena hebat dari para pemain musik, seorang WL, tetapi saya percaya bahwa ibadah itu bisa berjalan dengan baik. Ibadah itu akan menjadi berkat bagi banyak orang ketika Roh Kudus itu nyata di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Katakan beri api, beri api, amin. Beri hujan, seperti yang kau janjikan, berhembus Roh Kudus, haleluya. Beri kuasa urapan-Mu, oh sekarang. Beri api, beri api, haleluya. Seperti yang kau janjikan, oh berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Lebih lagi nyatakan, haleluya. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Roh Kudus hadir di tempat ini. Itu kerinduan kami Tuhan. Sebab ibadah kami tidak akan ada artinya tanpa Roh Kudus-Mu. Nah saudara dikasih Tuhan, mari kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Dikatakan di sana kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, ya, kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang dengan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini semua kita umat yang percaya, ya, sedang merayakan hari kenaikan Tuhan kita ke sorga. Nah, saudara, buat saya ini adalah momen-momen yang sangat penting untuk kita mengrefresh kembali, menyegarkan kembali pemahaman kita, pengetahuan kita, pengertian kita akan maksud dan tujuan Yesus naik ke sorga. Saya percaya ini bukan sebuah perayaan semata, tetapi lebih daripada itu, mari kita menangkap kembali momen yang pernah terjadi di zaman itu. Bagaimana saya percaya itu juga akan terulang kembali di hari-hari ini. Sebab firman Tuhan berkata bahwa pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada umatku. Dan ini menjadi kerinduan gereja Tuhan hari-hari ini. Dikala kita sedang mengalami masa-masa kesesakan, di saat kita mengalami masa-masa ujian, di saat kita sedang mengalami pergumulan yang berat, ada sebuah janji daripada Tuhan, maka dia akan mencurahkan rohnya di tengah-tengah umatnya dengan luar biasa. Nah, mari saudara, saya percaya ketika saya sedang memberitakan firman ini, saya percaya ini sedang terjadi, ini sedang berlangsung. Saya percaya Tuhan sedang melimpartasikan rohnya di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari apa yang kita baca tadi dari Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai 11, menceritakan bagaimana saat-saat yang penting di mana Yesus akan naik ke sorga. Artinya, ini menceritakan ending akhir dari kehidupan Yesus sebagai manusia di bumi ini. Saudara, ibarat sebuah cerita atau sebuah film, di mana ending dari sebuah cerita itu, dari sebuah film itu menunjukkan kepada klimaks, menunjukkan kepada tujuan daripada cerita itu. Ending dari cerita itu akan menjadi kesimpulan, akan menjadi hal yang terpenting dari seluruh cerita atau film itu tersebut. Bukankah itu juga terjadi dengan kehidupan Yesus ketika dia ada di bumi ini? Bagaimana Alkitab menceritakan dengan jelas, mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikan ya Yesus ke sorga. Dan peristiwa ini merupakan ending dari cerita Yesus sebagai manusia di bumi ini. Saudara, luar biasa. Pernahkah saudara menyadari, ketika dia naik ke sorga, itulah akhir kehidupan Yesus sebagai manusia di bumi ini. Dan Alkitab menceritakan sangat jelas, sangat detail dalam kehidupan kita. Dan peristiwa Yesus naik ke sorga itu merupakan hal dari semua kesimpulan, dari semua apa yang sudah dia kerjakan di bumi ini. Dia naik ke sorga. Dia kembali kepada statusnya sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Raja. Dari manusia sama seperti kita, kembali kepada keilahiannya. Nah saudara, apa yang kita bisa belajar dengan peristiwa naiknya Yesus ke sorga? Mari kita akan belajar bersama-sama saudara.
Hal yang pertama yang saya temukan dari apa yang kita sudah baca dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-3 sampai 11. Saya akan mengupas ayat demi ayat saudara. Sekalipun tidak semuanya, tetapi saya akan mengupas dari ayat-ayat ini supaya kita tidak lari dari konteks apa yang kita bahas saudara. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama yang ketiga saudara, apa yang kita bisa pelajari dengan peristiwa naiknya Yesus ke sorga. Nah, hal yang pertama dikatakan tadi dalam kisah para Rasul 1 ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Dia sudah bangkit. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, hal yang pertama yang kita bisa belajar dari apa yang kita baca tadi saudara, dengan dia naik ke sorga, dia sedang meninggalkan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Apa itu? Itu bukan harta, itu bukan kekayaan, tetapi Alkitab berkata dengan jelas, ternyata ketika dia ingin meninggalkan murid-muridnya untuk naik ke sorga, ada satu hal yang sangat penting yang dia tinggalkan kepada mereka. Biasanya saudara, ketika orang-orang itu, siapapun dia ingin meninggalkan dunia ini, tahu enggak saudara, pasti ada kata-kata sesuatu yang penting yang akan dia sampaikan. Baik itu kepada anaknya, baik itu kepada saudaranya. Saya percaya saudara, itu bukan kata-kata biasa. Tapi ada sebuah pesan-pesan yang penting yang akan dia sampaikan kepada orang yang dia akan tinggalkan. Saudara dengar baik. Ketika Yesus naik ke sorga, ternyata hal yang terpenting, yang pertama yang kita bisa belajar hari ini, dia meninggalkan sesuatu yang tentu saudara mau tahu apa itu. Adalah berita. Tidak ada yang lain. Berita. Saudara, dengan dia naik ke sorga, dia meninggalkan sebuah berita yang penting. Berita apa itu? Alkitab katakan tadi bahwa dia berulang-ulang, ya dikatakan tadi menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Mari saudara, kita belajar hari ini hal yang pertama dengan dia naik ke sorga. Saudara, ternyata dia meninggalkan sebuah berita yang penting bagi kita. Yang saya sebut dengan hal yang pertama adalah dengan dia naik ke sorga, dia memberikan kepada kita tentang bagaimana kita harus mengerti sebuah berita tentang kerajaan Allah, the kingdom of God. Ini penting saudara. Ini penting. Kisah Rasul 1 ayat 3 tadi berkata, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab, apakah kita katakan tadi? Selama 40 hari ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia berulang-ulang berbicara tentang apa? Kerajaan Allah. Kata berulang-ulang ini menunjukkan satu hal yang penting bagi kita. Bayangkan saudara kalau kita makan setiap hari menu yang sama. Biar dia burger, Kentucky, makanan-makanan mungkin bagi kita enak. Tapi kalau setiap hari itu saja yang kita makan, enak saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ketika sebelum Yesus naik ke sorga, dia membawa sebuah berita. Dan tidak lain dan tidak bukan berita tentang kerajaan. Berulang-ulang dia berikan kepada murid-muridnya. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada. Kalau hal ini penting bagi Yesus, bagaimana dengan gereja Tuhan hari-hari ini? Kalau hal ini penting bagi Yesus, bagaimana umat Tuhan hari-hari ini? Saudara, kalau ini tidak dianggap penting, kalau berita ini tidak dianggap penting bagi kita, saudara, maka kita sudah kehilangan apa yang Yesus sudah bangun selama ini. Artinya, kita sedang tidak membangun bersama dengan Dia. Dia membangun kerajaannya, kita membangun denominasi. Dia membangun kerajaannya, kita membangun kerajaan diri.
Kita harus kembali kepada track yang utama yang Yesus bangun selama ini dalam hidup kita. Apa itu? Berita tentang kerajaan Allah. Saudara, kalau kita perhatikan berita Yesus selama dia ada di bumi sebagai manusia sama dengan kita. Terbanyak dia bahas tentang kerajaan Allah. Apa buktinya? Saya tidak punya waktu untuk menunjukkan ayat-ayat itu. Tetapi saudara ingat khotbah pertama Yesus ketika dia tampil di bumi ini. Ada dia katakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, ketika dia melayani orang-orang pada zaman itu, dia pergi dari satu desa ke desa yang lain, ke satu kota ke kota yang lain. Dia mengadakan sebuah pelayanan mission trip, saudara. Apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, berita tentang kerajaan Allah. Saudara, bahkan di dalam perumpamaan yang dia bagikan di dalam Alkitab, kalau Anda baca, perumpamaan itu menjelaskan, menggambarkan tentang kerajaan. Cuma sayang saudara, banyak pengkhotbah mengajarkan perumpamaan melupakan kerajaan Allah itu. Banyak hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang perumpamaan tetapi mengabaikan kerajaan Allah. Padahal sebenarnya perumpamaan itu menggambarkan sesungguhnya kerajaan Allah yang sesungguhnya. Saudara, mari kita lihat dari poin yang pertama ini. Kenapa Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah? Kenapa Tuhan berbicara tentang kerajaan sorga? Saudara, saya menemukan saudara, bahwa kata kerajaan atau kingdom berasal dari akar kata king dan dominion. Raja atau raja and dominasi. Saudara, arti kata kerajaan atau kingdom, bahkan saya pelajari dalam bahasa Greka, dalam bahasa asli Alkitab, artinya begini. Memerintah. Pemerintahan yang berdaulat. Itu arti kerajaan Allah. Makanya ketika kita baca ini, Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya bertobatlah sebab pemerintahan Allah datang atasmu. Kata pertobatan itu tidak hanya berhubungan dengan merubah pola pikir, betul. Kata pertobatan itu tidak hanya sekedar meninggalkan hidup yang lama, betul, itu semua benar. Tetapi Tuhan melengkapi di sini ketika orang itu berpindah daripada gelap kepada terang, berarti kita berpindah dari kerajaan yang lama kepada kerajaan yang baru, dari pemerintahan yang lama kepada pemerintahan yang baru di mana Yesus memerintah atasnya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak di antara kita salah mengerti ayat ini. Bertahun-tahun kita baca, kita salah mengertikan ayat ini, saudara. Sebenarnya dikatakan dari ayat ini, dikatakan bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Bukan berarti surga sudah dekat. Bertobatlah supaya kita masuk surga. Apakah itu yang Yesus katakan? Tidak, saudara. Saudara, berita Yesus tidak seperti itu. Gereja hari ini berita pertobatannya selalu hubungannya dengan masuk sorga. Makanya banyak orang ketakutan hari-hari ini. Jangan-jangan saya tidak masuk sorga. Dengar baik saudara. Saya pernah bawa sharing dalam sebuah klik. Sebenarnya ketakutan yang paling memuncak dalam hidup manusia. Bukan karena penderitaan. Tetapi apakah dia masuk surga atau tidak. Tapi dengar baik. Lewat teks ini kita lihat kembali, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya apa? Kerajaan sorga ini bukan bicara tempat. Gereja hari ini mengaitkan pertobatan dengan sorga sudah dekat. Tuhan sudah mau datang. Benar, Tuhan memang segera datang. Tetapi dengar baik saudara, Alkitab katakan di sini yang dimaksud dengan kerajaan sorga bukanlah tempat. Tetapi ini bicara tentang pemerintahan Allah. Ini bicara tentang kedaulatan Allah sebagai raja yang memerintah hidup kita. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertobat, kita berpindah dari kerajaan lama kepada kerajaan yang baru. Ketika kita bertobat, berarti kita diperintah oleh seorang raja yang baru yang bernama Yesus di dalam setiap kehidupan kita.
Dan berarti kalau dia memerintah, dia berdaulat atas kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara, kita perlu kembali kepada dasar apa yang Yesus sudah bangun hari-hari ini. Jangan sampai kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah jauh mengiring Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, tetapi dasar yang kita bangun keliru saudara. Tidak seperti apa yang Yesus bangun selama ini. Yesus membangun kerajaannya. Sekali lagi saya ulangi lagi, kita membangun kerajaan diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, kita mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan, itu sesuatu yang baik. Tapi dengar saudara, tanpa pemerintahan Allah di dalam hidup kita, maka kekristenan kita menjadi kekristenan yang sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa buktinya? Ada banyak orang percaya kepada Yesus, tetapi sebenarnya yang memimpin hidup mereka adalah diri mereka sendiri. Mereka berdoa ya, tapi mereka berdoa supaya Tuhan ikut apa yang mereka inginkan. Memang mereka melayani Tuhan, tetapi mereka melayani Tuhan dengan sebuah keinginan mengikuti apa yang mereka mau, bukan apa yang Tuhan mau. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi memang mereka melakukan seperti apa yang mereka mau, bukan apa yang Tuhan mau. Nah, dari sinilah kita lihat saudara, bahkan ada orang-orang seringkali berkata, Tuhan, bukankah saya sudah percaya kepadamu? Bukankah saya sudah setia mengiring engkau? Bukankah saya sudah setia melayani engkau? Mengapa saya harus mengalami hal seperti ini? Mengapa saya harus mengalami persoalan ini? Bahkan mengapa sampai hari ini persoalan yang kami alami dengan virus corona belum berhenti? Saya mau beritahu hari ini, ada banyak faktor mengapa orang itu katakan alasan. Tapi salah satu alasan, karena dia tidak menempatkan Tuhan di dalam hidupnya. Yesus sebagai Tuhan. Artinya begini, kalau memang kita mengaku Yesus adalah Tuhan sebagai Raja, berarti dia berdaulat atas hidup kita. Dia mau buat kita seperti apa, itu haknya dia. Kalau memang Tuhan izinkan masalah ini karena sebuah kerinduan Tuhan supaya orang berbalik kepada Tuhan, itu adalah haknya dia. Saudara, makanya hari ini saya mau katakan saudara, Anda dan saya boleh rajin dalam pelayanan. Anda dan saya boleh rajin untuk memberi. Anda dan saya boleh rajin untuk mengerjakan apa yang penting untuk kepentingan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang kita tidak bisa ganggu gugat tentang Tuhan, yang saya sebut dengan ini, kedaulatan Tuhan. Makanya bicara tentang kingdom of God, bicara tentang kerajaan Allah, itu berbicara terbanyak, itu berbicara tentang kedaulatan Tuhan, pemerintahan Tuhan atas hidup kita. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Saudara, ada hal-hal di mana kita harus respect tentang Tuhan punya kedaulatan. Dengar baik saudara. Dia tidak bisa dimanipulasi dengan doa kita yang bagus-bagus. Dia tidak bisa dimanipulasi oleh realita bahwa kita sudah memberi diri untuk melayani. Bahkan dia tidak bisa dimanipulasi dengan air mata kita, dengan pemberian-pemberian kita. Ada satu hal yang harus kita mengerti tentang Tuhan, yaitu kedaulatannya. Ada banyak orang hanya mengenal dari satu sisi tentang Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu pemurah, Tuhan itu pengampun, Tuhan itu menyelamatkan. Tetapi sayang sekali ada banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa di satu sisi yang lain daripada kita mengenal Tuhan adalah Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Makanya saudara ingat dengan Paulus saudara. Siapa tidak kenal Paulus? Seorang yang hebat, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ada satu masa dia harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Dia diizinkan mengalami duri di dalam daging. Ada banyak survei, ada banyak menyelidiki ayat ini. Ada yang berkata bahwa Paulus mengalami rabun mata. Ada banyak hal-hal. Tapi yang jelas
Paulus sedang menerima semua penderitaan. Dan Alkitab berkata dalam 2 Korintus 12 di situ dikatakan, sudah 3 kali ia berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dengar baik saudara. Paulus berhadapan dengan kedaulatan Tuhan. Paulus bisa saja berkata, Tuhan saya sudah melayani engkau. Tuhan saya sudah memberikan hidupku kepada engkau. Tetapi mengapa ketika saya berdoa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Ketika saya berdoa buat orang lain mereka sembuh. Ketika saya berdoa untuk sesuatu Tuhan lakukan. Tetapi mengapa ketika saya berdoa untuk diri saya Tuhan tidak jawab. Dengar baik saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jangankan Paulus Bapak Ibu Saudara. Yesus sendiri sebagai anak Allah ketika dia ada di bumi ini. Peristiwa Getsemani menjelaskan dengan sangat jelas kepada kita. Dikatakan di sana bahwa dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada. Seorang anak memohon kepada bapaknya. Selama dia hidup, dia berkata makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Tapi ketika dia ada di Getsemani dia berdoa untuk satu permintaan saja. Lalukan cawan ini Bapa. Apakah Bapa menjawab? Tidak. Bahkan kalau saya mau katakan begini. Surga akan berkata begini, tidak mungkin lagi anakku. Tidak ada cara lain selain kau harus mati dan menanggung dosa-dosa manusia. Dan ketika Yesus berdoa untuk kedua kalinya dia mengerti. Dan dia berkata, kalau memang tidak mungkin lagi lalu, melainkan aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Bagaimana Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Bagaimana Yesus menunjukkan bahwa dia menghormati kedaulatan Allah. Bagaimana dengan kita? Kita seringkali menuntut Tuhan. Kita seringkali menyalahkan Tuhan. Padahal sebagai orang yang percaya, ada satu hal yang kita tidak bisa utik di dalam tentang Allah. Itulah kedaulatannya. Kalau memang kita berada di dalam pemerintahan Allah, kalau memang kita benar-benar ada di dalam kerajaan Allah, seharusnya kita menghormati kedaulatannya di dalam hidup kita. Saudara dikasihi Tuhan, makanya hari ini hal yang pertama, ketika Yesus naik ke sorga, dia meninggalkan sebuah pesan bagi kita, yaitu tentang hal yang penting, itulah tentang kerajaan Allah. Mari saudara, kita kembali seperti apa yang Tuhan bangun hari-hari. Biarlah kita tetap menghormati apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya percaya ada banyak pendoa-pendoa sedang berdoa, mengucapkan doa-doa yang wow. Semua kuasa sudah dilakukan. Tapi sampai hari ini sepertinya Tuhan belum jawab. Kadang-kala kita harus respect dengan kedaulatan Tuhan. Kadang-kala kita harus tunduk kepada apa yang Tuhan lakukan. Karena dia raja. Dia yang memerintah atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari nyatakan, Engkaulah Tuhan. Benar, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
ku berserah penuh. Saya percaya bahwa ketika kita ada di dalam kerajaan, berarti kita setuju dan kita sepakat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus seringkali menghormati kedaulatannya. Karena dia Tuhan, kurios, dia pemilik hidup kita. Dia punya hak atas seluruh hidup kita. Dan saya percaya ketika kita menghargai, menghormati, dan menjalani dalam hidup ini, mensyukuri apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, mujizat Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Apa yang terjadi, apa yang kita pelajari dengan peristiwa Yesus naik ke sorga. Yang pertama, dia meninggalkan berita, itulah berita kerajaan. Nah, yang kedua saya temukan di sini, saudara, di ayat yang keempat. Tadi ayat yang ketiga, sekarang kita lihat yang keempat dari Kisah Rasul 1. Dikatakan di sana, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Cukup sampai di situ dulu. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama, ya, dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Nah, sebelum dia naik ke sorga, ada satu hal yang dia pesankan kepada murid-muridnya, yaitu jangan tinggalkan Yerusalem. Nah, hal yang kedua yang kita bisa belajar, apa yang dimaksud dengan ayat ini, saudara. Nah, ternyata saya temukan begini. Hal yang kedua adalah bicara Yerusalem itu bicara sebuah tempat. Saudara, bicara Yerusalem itu di mana kita sepakat berbicara tentang bagaimana orang-orang pada itu datang untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan di Yerusalem. Saudara, ini luar biasa, saudara. Makanya yang kedua saya katakan begini, dengan dia naik ke sorga, apa yang kita bisa belajar? Kita harus tetap tinggal di dalam persekutuan dengan dia. Bicara Yerusalem itu bicara persekutuan. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu tetap tinggal dalam sebuah persekutuan. Apalagi apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita sedang mengalami masa-masa sulit. Kita sedang mengalami masa-masa yang bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari akan datang. Tetapi pesan Tuhan bagi kita, marilah kita tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, dengan kita tetap hidup, membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun keintiman kita dengan Tuhan, membangun mesbah doa. Satu ketika, saudara, saya bersaksi sedikit. Ketika kami berdoa, saya punya doa bersama keluarga. Ketika selesai saya berdoa, saya nangis, saudara. Memang kami berdoa 1 jam. Tapi hari itu sepertinya saya tidak mau berhenti untuk berdoa. Tapi saya menghargai kepada tentu istri dan anak-anak saya. Mereka sudah selesai tapi mereka melihat saya masih lanjut untuk berdoa. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa pada saat itu. Saya merasakan kehadiran Tuhan sangat nyata pada saat itu. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Oh, yes, my soul does burn within. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus. Saya merasakan Tuhan ada di dalam hidup saya. Oh, I feel Jesus. Hallelujah.
feel Jesus. Amin. In this place, saya merasakan Tuhan ada di tempat ini. Oh yes, my soul down, burn within me. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. I feel Jesus. Oh, biarlah kita selalu merasakan Tuhan dalam hidup kita. Bukan masalah yang kita selalu rasakan, tetapi Yesus, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita itu penting bagi kita. Jesus in this place. Oh yes, my soul down. Yes, my soul down. Oh, burn within me. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Betapa pentingnya saudara, ketika Tuhan naik ke sorga, ternyata hal yang kedua yang Tuhan inginkan supaya kita tetap di dalam persekutuan dengan Dia. Masalah boleh kita alami hari-hari ini. Setiap kita tidak mengenal jabatan atau status. Mau dia kaya, mau dia miskin, dia orang berpangkat. Semua kita sedang mengalami imbas dari apa yang sedang terjadi. Tetapi menjadi jaminan bagi kita ketika kita selalu merasakan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita kuat hari-hari ini. Itulah yang membuat kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Makanya saudara, mari kita perbanyak, kita meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Saudara, sekali lagi kata Yerusalem ini menunjukkan sebuah tempat penting di mana orang-orang berkumpul untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Artinya di mana saat-saat kita sedang mengalami pergumulan, di mana saat-saat kita sedang mengalami masalah, di mana saat-saat kita sedang mengalami ujian, Tuhan menginginkan kita tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Dia. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14, saudara baca di sana, ketika Yesus naik ke sorga, apa yang terjadi? Maka pulanglah murid-murid Yesus, mereka kembali ke Yerusalem, dan apa yang mereka lakukan? Mereka naik ke sebuah rumah, dan mereka berdoa, mereka memuji, dan mereka menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir ini sebuah tindakan yang bijaksana. Ketika kita ada dalam masa-masa sulit, kita memutuskan untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan, di mana kita tidak bisa lagi beribadah sebagaimana lazimnya di sebuah gereja. Tetapi dengar saudara, itu bukan berarti menghilangkan kerinduan kita akan persekutuan kita dengan Tuhan. Makanya sekali lagi saya ulangi, bangun mesbahmu, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ketika saya ada sebuah pelayanan di sebuah kota saudara, tiba-tiba saya di SMS oleh seorang jemaat. Jarang di SMS kepada saya, tapi itu bukan SMS, sebuah video ya. Kalau yang salah itu WA ya, tidak salah. Dia mengirimkan sebuah video. Saya pikir tadinya itu hal biasa. Saya melayani di kota itu, dan ketika saya selesai melayani, saya kembali lihat apa maksudnya. Orang ini jarang kirim, ini tiba-tiba dia kirim video. Saya buka dan menceritakan sebuah kesaksian dari seorang yang bernama Benny Hinn. Seorang jemaat bersaksi, dan di situ ada Benny Hinn, dan dia diperlihatkan oleh Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan, dan dia berkata begini, orang-orang yang akan mengalami pengangkatan, orang-orang yang diangkat oleh Tuhan adalah orang-orang yang membangun keintiman dengan Tuhan. Bukan karena mereka hebat dalam pelayanan, bukan karena mereka hebat dalam banyak hal. Tuhan bilang, aku yang melakukan semua itu. Tetapi aku mencari orang-orang yang membangun hubungan mereka dengan aku. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 10 ayat 25 berkata,
Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini tidak berbicara beribadah di gereja. Persekutuan di gereja saja. Tetapi ini meluas, saudara. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan tanpa ibadah kita. Ibadah kita bukan hanya di gereja, dimanapun kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara, dari ayat ini kita dapat sebuah kesimpulan, kita dapat sebuah keterangan bahwa akan ada masa di mana orang-orang akan menjauhkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Mereka akan kehilangan gairah untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka menganggap ibadah hanya sebuah hiburan. Mereka menganggap ibadah hanya hanya sekedar mengisi waktu yang ada. Dan ini sangat miris sekali hari-hari ini, saudara. Dengan adanya teknologi, kita harus bersyukur, satu sisi itu baik. Ini sangat membantu kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tetapi di sisi yang lain juga, saudara, dengan adanya teknologi ini, ada banyak orang yang menganggap remeh tentang ibadah. Sesuka-sukanya mereka untuk beribadah. Tanpa ada sebuah kerinduan lagi untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Miris sekali, saudara. Orang hanya menontonnya sekedar melihat siapa yang khotbah, siapa yang melayani, khotbah apa yang dia lakukan. Tanpa ada sebuah kerinduan di dalam hatinya untuk mengalami Tuhan. Makanya saudara dikasih Tuhan. Hal yang kedua ini, Tuhan mau kita kembali kepada apa yang Dia inginkan. Membangun selalu hubungan kita dengan Tuhan. Membangun persekutuan dia dengan Tuhan di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang sukar ini. Mari saudara, kita menangkap pesan Tuhan hari ini. Biar kita memutuskan untuk selalu hidup mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih Tuhan, karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu rindu untuk selalu dekat dengan anak-anaknya. Saudara, ada kalanya Tuhan menenangkan badai. Tapi ada kalanya Dia membiarkan badai itu tetap berjalan. Dan Dia menenangkan anak-anaknya. Dengar baik. Ada kalanya Dia membiarkan itu. Ada kalanya Dia menenangkan badai. Tetapi ada kalanya Dia membiarkan badai itu terus berjalan. Tetapi Dia menenangkan hati anak-anaknya. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Maka itu tidak membuat kita takut lagi. Karena kita percaya Dia Tuhan selalu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sekarang yang terakhir saudara, saya akan tutup dengan ini dengan cepat. Yang ketiga, apa yang terjadi saudara? Apa yang kita bisa pelajari dengan peristiwa naiknya Yesus ke sorga? Saudara, ayat yang keempat dikatakan di sana dari Kisah Para Rasul 1. Ayat yang keempat. Dikatakan pada suatu hari ketika Ia makan bersama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ternyata saudara, mengapa Tuhan inginkan supaya kita tinggal di Yerusalem? Ternyata ada sebuah janji harus kita terima daripada Tuhan. Mengapa kita harus mengalami masa-masa seperti ini? Karena ada sebuah janji dari Tuhan yang akan Dia berikan dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita sedang kita alami, seperti murid-murid pada saat itu saudara, mereka sedang menunggu, terus menunggu saudara. Tetapi Alkitab berkata, janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, dan dikatakan di situ, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Alkitab berkata janji daripada Tuhan, ketika Dia naik ke sorga, maka Dia akan memberikan rohnya kepada kita. Tapi sayang sekali murid-murid itu tidak meresponi, tidak mengubris saudara. Buktinya apa? Ayat yang ke-6 mereka berkata begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bukankah itu juga menjadi pertanyaan kita? Tuhan, bukankah engkau pada masa ini akan memulihkan kota kami, memulihkan bangsa kami? Padahal Tuhan sudah berkata kepada mereka, aku akan memberikan Roh Kudus-Mu kepadamu.
Makanya ketika mereka bertanya, maukah engkau? Bukankah kita sedang berdoa hari-hari ini untuk pemulihan bangsa kita, untuk pemulihan kota kita, untuk pemulihan keluarga kita? Sama seperti apa yang diminta oleh murid-murid pada saat itu. Tetapi lihat ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya begini, kita tidak perlu pusingkan hal itu. Dia Allah yang berdaulat. Dia bagi Allah untuk memulihkan bangsa ini semudah membalikan telapak tangan. Tetapi Alkitab berkata, engkau tidak perlu tahu mengetahui masa dan waktunya. Tetapi hari ini engkau perlu tahu bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ternyata saudara, kunci dari semua ini adalah Roh Kudus. Makanya saya katakan tadi saudara, di awal khotbah saya berdoa, biarlah api Tuhan, biarlah Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebab Roh Kudus sebagai penentu dari segala sesuatu di akhir zaman ini. Makanya saudara dikasih Tuhan. Yohanes 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus kepadamu, dia kepadamu. Apa itu? Itulah Roh Kudus. Apa itu? Itulah Roh kebenaran. Apa itu? Itulah Roh penghibur. Haleluya. Dan saudara, saya tidak punya banyak waktu lagi. Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul 2:41. Ketika Roh Kudus dicurahkan saudara, terjadi revival. Terjadi kebangunan rohani pada saat itu. Bukankah itu yang dinantikan gereja hari-hari ini? Salah satu janji daripada yang kita sedang nantikan oleh gereja hari-hari ini adalah lawatan Tuhan di akhir zaman ini. Penuaian jiwa-jiwa. Makanya saudara dikasih Tuhan, saya tidak punya banyak waktu lagi. Betapa Roh Kudus itu punya peran penting di akhir zaman ini. Roh Kudus itulah Roh Yesus. Yesus sudah naik, tetapi Rohnya diutus kepada kita. Untuk apa? Untuk menyertai kita. Untuk apa? Untuk menguatkan kita. Untuk apa? Untuk mengajar kita. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita meresponi apa yang Roh Kudus sedang lakukan hari-hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai gereja Tuhan, ini yang terpenting bagi kita. Itulah Roh Kudus. Bukan acara, bukan program, bukan pengkhotbahnya. Tetapi yang paling penting dalam persekutuan kita dengan Tuhan adalah Roh Kudus. Adalah hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Khotbah bisa bagus, pendeta boleh hebat, gereja boleh besar, tetapi tanpa Roh Kudus, maka tidak terjadi apa-apa. Kita menjadi orang-orang yang hanya menjalankan dari satu ritual kepada ritual yang lain. Tapi kalau Roh Kudus itu turun atasmu, Roh Kudus datang atas gereja, maka akan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak saudara yang rindu lawatan itu? Saya sedang merasakan hari ini, dimanapun kau sedang duduk, dimanapun kau sedang berada, saya sedang mengatakan sebuah kata profetik. Hampiri Tuhan. Temukan hadiratnya. Saya tantang kau hari-hari. Jangan menjadi orang-orang yang mati. Memang kau kelihatan hidup, memang kau kelihatan beribadah, tapi tanpa Roh Kudus, nothing. Engkau boleh berkhotbah, engkau boleh hebat melayani Tuhan, engkau boleh hebat dalam melakukan sesuatu. Tetapi tanpa Roh Kudus, semuanya sia-sia. Makanya hari ini, saya pun menyadari saya bisa berdiri. Saya punya khotbah yang sangat terbatas sebenarnya. Saya berkata kepada teman-teman, saya khotbah ini tidak punya teks yang benar-benar jelas. Tapi saya berdoa Roh Kudus, lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan inginkan di tempat ini. Berapa banyak saudara yang rindu mengambil lawatan Tuhan hari ini? Lambaikan tangan saudara. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Kita datang kepada Tuhan. Saya percaya, saya tutup khotbah ini dengan apa yang Roh Kudus melakukan bagi setiap kita. Bahwa kita percaya bahwa ketika Roh Kudus datang dalam hidup kita, Dia memulihkan hidup kita. Haleluya.
Haleluya Yesus. Haleluya. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Katakan beri api, beri api, beri hujan. Amin. Seperti yang Kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri api, beri hujan. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Berembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Dimanapun Anda berada, Tuhan akan melepaskan kuasa yang tidak terbatas. Jangan mengharapkan seorang pendeta. Jangan membangun kehidupan rohanimu di atas dasar manusia. Engkau akan kecewa, kata Tuhan. Tetapi bangun kehidupan rohani di atas dasar yang benar. Yaitu engkau harus ada di dalam sebuah kerajaan kingdom. Yaitu di mana kita harus menjadikan Dia raja yang memerintah, yang berdaulat atas hidup kita. Dan bangunlah hubunganmu dengan Tuhan, keintimanmu. Putuskanlah hari ini untuk mengalami Tuhan dalam hidupmu. Membangun kedekatanmu dengan Tuhan. Bukan kepada pelayanan kita, bukan kepada apa yang kita buat, aktivitas kita. Tetapi biarlah segala sesuatu yang kita kerjakan itu lahir oleh karena hubungan kita dengan Tuhan. Maka itu akan menyenangkan hati. Karena saya mau katakan tidak semua apa yang kita lakukan baik itu berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita membangun hubungan, ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka Dia akan memberitahu, Dia akan memberikan hal-hal yang kita belum tahu dan kita lakukan di dalam hidup ini seperti apa yang Dia inginkan. Dan yang ketiga, saya berdoa dimanapun kau berada, betapa Roh Kudus sangat dekat dengan, betapa Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Sadarkah engkau bahwa Tuhan telah memberikan Roh-Nya kepada kita? Tetapi seringkali kita berkata, Tuhan mengapa dan mengapa Tuhan? Ketika murid-murid itu berkata, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Tuhan tidak menanggapinya. Karena Tuhan tahu, hanya Roh Kudus, hanya Roh-Nya yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan. Tidak ada yang lain, saudara. Tetapi Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, yang diutus oleh Yesus, itulah Roh Kristus. Itu datang kepada kita 2000 tahun yang lalu. Dia naik ke sorga, Yesus naik, dan Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan saya percaya Roh Kudus yang dicurahkan hari ini jauh lebih besar daripada hari-hari sebelumnya. Saya nggak tahu apa persoalan saudara, apapun masalah saudara, katakan, Tuhan biarlah api Tuhan, api Roh Kudus membakar roh kami. Api Roh Kudus menyala dalam roh kami. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami. Tetapi ketika Roh Kudus bermanifestasi, maka roh, Alkitab berkata bahwa roh itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dia akan menaklukkan segala sesuatu di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, beri api, beri hujan. Haleluya, seperti yang Kau janjikan, berembus, amin, Roh Kudus. Haleluya, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api,
berhembus Roh Kudus, berhembus Roh Kudus. Haleluya. Beri kuasa urapanmu sekarang. Haleluya. Katakan, beri api, amin, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus. Haleluya. Beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, haleluya. Beri api, beri hujan. Terima di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Berhembus, berhembus Roh Kudus. Haleluya. Beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan. Dalam nama Yesus. Seperti yang, haleluya, Kau janjikan. Berhembus, berhembus Roh Kudus. Beri kuasa urapanmu sekarang. Bapa mau berdoa saat ini. Dimanapun kami berada, kami percaya bukan sekedar perayaan semata kenaikan Tuhan Yesus, tapi kembali merefresh hidup kami, kembali membawa kami memahami dan mengerti dan menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Untuk kami mengalami pribadi Tuhan, untuk kami mengalami kuasa Roh Kudus di akhir zaman ini. Dengan kami belajar untuk menghormati kedaulatan-Mu, dan kami membangun keintiman kami dengan Tuhan, maka rohnya, kuasanya dinyatakan bagi kita. Hamba berdoa, dimanapun Anda berada, taruh tanganmu di dada. Anda yang sedang sakit, Anda yang sedang mengalami pergumulan, Anda sedang mengalami persoalan, ingat saudara, jangan bergantung imanmu kepada pendeta, tapi berharaplah kepada Tuhan. Lewat rohnya, hari ini terima kesembuhan, hari ini terima mujizat, hari ini terima kekuatan dari Roh Kudus. Kuasanya mengalir. Beri api, beri hujan, curahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya ibadah kami tidak sia-sia. Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Biarlah Tuhan dimuliakan. Pastikan hari ini engkau menerima mujizat. Pastikan hari ini engkau menerima kekuatan yang daripada Roh Kudus, yang akan terus menuntun engkau untuk membawa engkau dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah melawat kami. Bagi saudara yang membutuhkan Tuhan hari ini, Tuhan jamah engkau. Tuhan pulihkan engkau. Tuhan menerima engkau apa adanya. Di dalam nama Yesus. Dan saya percaya semua masalah kita bersama dengan Yesus, dengan lewat rohnya yang hidup, kuasanya dinyatakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah ini. Bahkan semua persembahan taburan yang akan diberikan oleh umat, Engkau balas mereka berlipat kali ganda. Engkau berkati mereka Tuhan. Di masa kesesakan, ketika kami menabur, sama seperti Ishak, ketika dia menabur di masa kesusahan, maka Tuhan membuka mata air yang baru. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil tidak ada yang mustahil bagi Allah. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu saat ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Berkat hadirat-Mu, pujian penyembahan melawat kami. Firman-Mu melawat kami, menguatkan kami. Roh Kudus-Mu melawat kami. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, bawalah berkat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah berkat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
menyertai kita. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.